Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sing kula mulyakaken para alim ulama, para kiai, para bunyai, para asatid, para sesepuh, bini sepuh, para bapak ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai saat ini tasih diparingi umur, kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala saged ibadah mugi-mugi terus hingga husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in summa ila jamil awliya'i wa salihin wa syuhada wa lam al-musannifin wa sallam mu'allif hadzal kitab Syekh Alim Fadil Salim bin Sumail Sumalat Syekh Nawawi Syekh Nawawi Al-Batani summa ila jami' masyayikh saduq yang kita sunal biruhina hadrat Syekh Kiai Ahmad bin Abdul Jalil Nawawi summa ila Syekh Bangkal summa ila jami' muassis Nahdlatul Ulama summa jami' masyayikh kendalakum nakran summa ila abaina wa ummahatina wa usulihim wa furihim wa usulina furu'ina Sya'ana lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Au tadayana li islahi dhatil hamli bainal qaumi au tadayana utawa utang sepeman li islahi dhatil hali krana damayaken wong kang duwe tingkah sulaya bainal qaumi dalam antarane kaum kana kang ono kain khofa kaya lamun wedi sepeman fitnatan ing fitnah baina qiblataini dalam antarane kabilah loro tanaza'ata kang padha perselisihan sapa qabilataini bisa babi qatilin kelawan sebab wong kang den patini walau ghaira adamiyin sanajan iku liyane bangsa Adam bal walau kalban bali sanajan iku asu fatahamalu moko nanggung sapa man dainan ing utang taskinan krana ngantengaken lil fitnati maring fitnah fayuta moko den paringi sapa man walau goniyan senajan iku sugih sapa man. Melanjutkan keterangan kemarin, di antara orang yang berhak menerima zakat niku adalah gharim. Gharim niku orang yang mempunyai hutang yang mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang yang hutang untuk dirinya sendiri, kalau dia enggak mampu membayar waktu jatuh tempo maka dia berhak menerima zakat. Nah, nomor kali orang yang berhutang karena untuk mendamaikan 2 kelompok yang berselisih. Seumpamanya ada 2 kelompok yang berselisih atau 2 golongan berselisih karena ada anggota satunya yang membunuh anggota kelompok lainnya seumpamanya sehingga terjadi perselisihan. Nah, kemudian ada satu orang yang sampai hutang-hutang untuk mendamaikannya, untuk mengganti rugi di antara 2 kelompok ini sampai hutang-hutang. Maka orang yang berhutang demi mendamaikan 2 kelompok yang berselisih niki diparingi zakat walaupun dia termasuk orang yang kaya. Karena diberi zakatnya dari gharimnya. Jadi walaupun dia orang kaya diberi zakat karena dia berhutang demi mendamaikan 2 golongan yang berselisih. Bahkan di sini disampaikan walau ghaira adamin bal walau kalban.
Walaupun perselisihannya kedua golongan niku disebabkan bukan karena masalah urusan manusiawi, bahkan urusan sepele, hanya karena masalah anjing di sini. Walau kalban, berselisih karena masalah anjing. Seumpamanya kelompok yang satunya punya anjing, dipateni kalau kelompok sing situ dipateni, akhirnya berselisih sampai mau terjadi hal yang ribut seumpamanya. Nah, ada satu orang yang mendamaikan sampai dia hutang-hutang untuk mendamaikan yang berselisih ini. Nah, yang berhutang tadi niku diparingi zakat walau ghaniyan, walaupun dia termasuk orang yang kaya. Au tadayana utawa utang sepeman lidomanin krono nanggung. Fayuto mokurin paringi sepeman in aksara lamun melarat sepeman ma'al aswili ing dalam sertane wong kang den tanggung. Wa illam yakun sanajan lamun ora ana sepeman mutabarrian wong kang gawe krana Allah Subhanahu wa taala bidomani kelawan nanggung. Sing nomor 3, orang gorim yang diberi zakat niku orang yang berhutang karena nanggung hutang orang lain. Jadi seumpama kula niki nanggung hutangnya orang lain. Tapi di sini in aksara, asalkan sama-sama melarat, kula nggih melarat, sing ditanggung nggih melarat. Kula tanggung hutangnya, maka kula niki sing nanggung hutangnya orang lain niki berhak menerima zakat. Walaupun kula melakukannya niki boten karena Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yakun mutabarrian, walaupun dia melakukannya itu bukan karena Allah. Oke, ndak urusan apa istilahnya, ada niat yang lain, tetap diberi zakat. Asalkan keduanya sama-sama melarat. Sing nanggung melarat, hutangnya yang ditanggung juga melarat. Niki diparingi zakat. Sing nanggung diparingi zakat iki, bukan yang punya hutang. Sing nanggung hutangnya niku yang diparingi zakat. Aw asaratu lamun melarat sapa wahdahu halis wijine man wa kanan ana sapa man mutabar niku kang gawe krana Allah bidomani kelawan nanggung. Kalau salah satunya yang melarat, sing melarat niku yang nanggung, saya ditanggung sugih, cuma alot nyaur utang. Seumpamanya kulo punya keluarga, kulo niki sugih, tapi masalah utang niku angel nyaure pokoknya. Akhirnya pada suatu hari kulo datang sama yang ngutangi, wis ngene ae, utangi dulur iki tak tanggung, tak bayarin sik. Ben lek iku nyaur sampean sarung nang aku. Nah, kulo sing nanggung hutangnya orang sing kulo tanggung niki, walaupun dia kaya, siri kulo tanggung niki kaya, cuma dia misalnya gak seneng nyarutang kan karakternya elek. Nah, kan ada dua orang niku mampu bayar hutang tapi karakternya jelek, jadi lek nyaur iku alot nyaur niku. Nah, kulo nanggung tiyang sing ngonten niku kulo berhak menerima zakat asal kulo nanggungnya niku boten sepengetahuan sing kulo tanggung, asal kulo nanggungnya tanpa sepengetahuan sing kulo tanggung. Bikhilafi makelawan ulayani barang idza min dalam nekane nanggung sapa man bil idni kelawan idin. Tapi kalau kulo nanggung keluarga kulo sing sugih boten gelem bayar niki dengan izin, contohnya ngeten, wis ngene utangmu tak tanggung sik, mben sampean sahur nang aku, maka saya tidak berhak menerima zakat. Jadi kulo ulangi, lek kulo nanggung tiyang sing mampu bayar niki atas sepengetahuannya sing kulo tanggung, maka kulo boten berhak menerima zakat, karena tetap pada hakikatnya yang berkewajiban sing punya hutang niki. Jadi kulo ulangi, kalau kulo nanggung hutangnya orang lain sing mampu tanpa sepengetahuannya, maka kulo berhak menerima zakat. Tapi kalau nanggungnya dengan sepengetahuannya, dengan izinnya, maka boten diparingi zakat atas dasar gharim. Niku nggih, niku ketentuan gharim yang berhak menerima zakat. Dan niki penting masalah gharim niki non sewu nggih, di lingkungan kita niki nggih kathah tiang-tiang sing kadang non sewu kena masalah bang titil ngoten niku.
zakat niku lek kita gadah kathah uang zakat sebaiknya juga diprioritas tiang-tiang sing kena masalah hutang wonten niku supados mboten napa nggih istilahnya bergantungan kepada Bang Titil harian niku. Bang Titil niku masyaallah napa nggih nyekik, sangat nyekik sekali karena mereka mengiming-iming dengan misalnya pinjaman yang sangat mudah, tambahkan tanpa jaminan, hanya modal KTP, tapi bunganya kan luar biasa, kata 1 juta 1 bulan bisa 10%, 100.000 niku. Tapi banyak nggih saudara-saudara kita yang kena masalah ngoten niku. Nah, tiang-tiang yang kena masalah ngoten niku sebaiknya kita prioritaskan juga dalam menerima zakat, tapi sambil kita bina. Istilahnya jangan bergantung terus kepada Bang Titil. Orang yang bergantung kepada Bang Titil niku tidak akan pernah selesai masalah hidupnya dia. Tidak akan pernah selesai. Jadi kalau harus taubat, harus berhenti. Terus bergantungan kepada Bang Titil niku tidak akan pernah selesai urusan masalah ekonominya. Jadi orang-orang yang begitu itu sambil kita bina, kita arahkan, bahkan kita beri modal dari zakat asal dia benar-benar amanah, tanggung jawab, bisa mengelola dengan baik dan berhenti dari bergantung pada Bang Titil ngoten niku, maka bisa kita prioritaskan kepada bayar zakat. Karena di sini orang yang nanggung hutangnya orang saja diberi zakat, nah apalagi yang memang punya hutangnya ya tambah harus diberi zakat ngoten nggih. Jadi tapi ojo numan kok ditambah zakat tambah kesenangan utang ya niku ya masalah juga nanti. Jadi istilahnya nggih sambil kita bina, sampean tak kasih zakat tapi lereno bertanggung kepada Bang Titil ngoten niku. Karena itu ten pundi-pundi boten hanya ten desa mriki, ten pundi-pundi kalau sambil silaturahmi ten pundi niku nggih sama masalahnya niku. Masalahnya terlilit Bang Titil karena memang bunganya sangat besar sekali. Wasabi'u tawi kang kaping 7 sabilullah iku dalane Gusti berjuang dalam jane Gusti Allah. Wa hum tawi sabilillah al-ghuzatu iku kang perang al-mutatawwi'una kang gawe krana Allah taala bil jihadi kalawan perang. Ailladzina takseung akil la razaka kauna rezeki ku maujud lahum maring alladzina fil fa'in dalam bondo. Fayutawna moko den paringi sapa alladzina walau agniya sanajan iku pira-pira wong kang sugih. Iyanatan krana nulung lahum maring alladzina alal ghazwi ngatasé perang. Orang yang berhak menerima zakat sing nomor 7. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat kemarin niku muallaf, yang kelima budak, yang keenam gorim, yang ketujuh sabilillah. Madzhab Syafi'i niku mutlak sabilillah itu hanya orang yang berperang di jalannya Allah, berperang untuk memperjuangkan agamanya Allah, itu mutlak. Selain itu tidak masuk sabilillah. Itu madhab Syafi'i. Jadi kalau kita zakat ikut madhab Syafi'i, memberi atas dasar sabilillah, tidak boleh selain orang yang berperang karena agamanya Allah. Nah saniki pun boten wonten sing perang karena agamanya Allah. Niku madhab Syafi'i nggih. Sekali lagi madhab Syafi'i. Kalau madhab Maliki, Imam Malik, sabilillah tidak hanya perang di jalannya Allah, apapun yang ada hubungannya dengan agamanya Allah, ngajar agama, jadi guru ngaji, pokoknya nopo mawon sing wonten urusan tentang agama Gusti Allah niku bisa masuk sabilillah. Imam Malik. Tapi hati-hati jangan sampai talfik. Talfik niku menyampurkan dua mazhab dalam satu hukum. Contohnya ngenten. Zakat fitrah niku madhab Syafi'i boleh diberikan kepada 8 asnaf. 8 golongan niku berhak menerima zakat termasuk sabilillah. Itu madhab Syafi'i.
Tapi ingat, kalau kita memberikan atas dasar sabilillah harus orang yang berperang, jangan selain itu. Ini Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik, zakat fitrah niku hanya boleh diberikan kedua asnaf, hanya fakir dan miskin yang boleh menerima zakat fitrah. Ini Imam Malik. Ulangi, Imam Malik niki le zakat fitrah hanya boleh diberikan kedua asnaf, fakir dan miskin, selain niki ndak boleh. Jadi kalau memberikan zakat fitrah kepada sabilillah atas dasar ikut madhab Malik, namanya niki bertentangan dengan pendapat Imam Malik sendiri. Karena Imam Malik niku bener sabilillah niku boleh selain orang yang perang. Tapi ingat, zakat fitrah hanya dua asnaf. Kalau Imam Malik niki hanya fakir dan miskin. Nah, tapi ini saya lihat di daerah-daerah tertentu niki kadang campur aduk nggih. Bahkan daerah kula mriku ten Madura niku zakat fitrah niku paling kathah untuk masjid. Jadi zakat fitrah niku 80% niku untuk masjid, sisanya untuk fakir miskin. Enggak kan niku ini kan mboten ngaji jadi enggak paham. Zakat fitrah niku kalau ikut Imam Malik hanya boleh diberikan kepada fakir miskin. Kalau ikut madhab Syafi'i mboten napa-napa ikut diberikan kepada 8 golongan niku mboten napa-napa. Tapi ingat, kalau memberikannya atas dasar sabilillah menurut Imam Syafi'i hanya orang yang berperang di jalannya Gusti Allah. Niki kadang dicampur hukumnya di talfik. Talfik niku mencampurkan satu hukum dalam mencampurkan dua madhab dalam satu hukum niku ndak boleh. Ndak boleh, itu nggak diterima. Semua madhabnya nggak mau menerima besok di akhirat. Sama-sama nggak mau diikuti. Kalau kita mencampur, contohnya wudu syarat rukunnya ikut Imam Syafi'i, batalnya ikut Imam Hanafi. Ya ndak jadi itu, ndak bisa. Kalau batalnya ikut madhab Hanafi atau Maliki, ya syarat rukunnya ikut madhab Hanafi atau Maliki. Jangan dicampur-campur. Syarat rukunnya madhab Syafi'i, batalnya ikut madhab Hanafi. Contohnya, misalnya orang umroh haji niku kan intikal madhab, pindah madhab. Kan di sana kan campur laki perempuan, rawan tersentuh, batal. Sehingga kita nggak ikut madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i kalau nyentuh lawan jenis yang bukan mahram, wudunya batal. Kalau madhab Hanafi dan Imam Malik boten batal. Nah, tapi ikut madhab Hanafi dan madhab Maliki ya syarat rukunnya harus ikut. Jangan hanya batalnya yang ikut, sak rukun-rukunnya harus ikut. Ngoten carane. Niku namanya teori dalam mengambil hukum. Kembali ke tadi niku masalah sabilillah. Tapi kalau zakat selain fitrah, zakat mal niku boleh diberikan kepada 8 golongan madhab Maliki. Jadi ya Imam Malik ini hanya zakat fitrah yang boleh 2 golongan, tapi zakat mal boleh diberikan kepada 8 golongan. Artinya nopo? Lek zakat mal diberikan kepada sabilillah yang urusannya adalah tidak orang yang berperang, artinya diberikan kepada sabilillah atas dasar orang yang berjuang di agamanya Allah, ikut Imam Malik boten nopo-nopo asal niku zakat mal selain zakat fitrah. Ngoten nggih. Selain zakat fitrah boleh diberikan pada sabilillah yang diartikan sebagai orang yang berjuang di jalannya agamanya Allah. Asal bukan zakat fitrah ikut Imam Malik, boten ikut Imam Syafi'i. Ngoten nggih, karena kita dalam napa niki dalam berfikih tidak boleh keluar dari empat madhab. Ahlussunnah wal jamaah, ahlussunnah wal jamaah niku dalam masalah fikih tidak boleh keluar dari 4 madhab ini. Imam madhab Maliki, madhab Hanafi, Imam madhab Syafi'i dan madhab Hambali. 4 madhab niku kita tidak boleh keluar dari 4 niku. Jadi jangan dibilang orang enggak madhab Syafi'i terus enggak ahlussunnah. Ahlussunnah niku ikut salah satu dari 4 madhab niku. Dan kita biasanya dalam hal-hal muamalah lebih banyak nggak ikut madhab Syafi'i malahan. Kita kalau muamalah jual beli transaksi niku
banyak nggak ikut mazhab Syafi'i. Contohnya kita beli ke kelapa, ngomong kepala, kelapa itu kalau mazhab Syafi'i kalau beli harus dibelah dulu. Kalau nggak dibelah dulu nggak sah, karena kita nggak ngerti isinya. Kalau beli beras dibongkar semua berasnya dulu, nggak bisa. Kalau hanya cukup dalam gelangsing, nggak ketok isi ini nggak bisa, harus dibuka semuanya. Mazhab Syafi'i. Kalau Imam Malik boten lebih ringan, cukup dikit atau sedikit, dianggap semuanya bagus. Nah, niku. Jadi kita ada hal-hal muamalah itu banyak ikut mazhab Maliki karena memang lebih fleksibel dalam prakteknya. Imam Syafi'i dalam masalah ubudiyah sangat hati-hati. Makanya kita NU rata-rata ikut mazhab Syafi'i dalam masalah ubudiyah karena Imam Syafi'i ini lebih hati-hati dalam masalah ubudiyah, tapi dalam masalah muamalah sangat ribet. Kalau dipraktikkan sangat menyulitkan sehingga kita harus pindah madhab. Makanya kita niki tidak boleh terlalu fanatik pada satu madhab kemudian tidak mau pindah ke madhab yang lain. Karena semua yang penting masih dalam 4 madhab niku boten nopo-nopo. Yang tidak boleh niku kalau sudah tidak ada dalam 4 madhab niku. Jadi aslinya kita semua dalam keseharian kita baik ubudiyah muamalah kita tidak bisa keluar dari 4 mazhab niku. Aku wis gak ate madhaban langsung Al-Qur'an dan hadis. Nah, niku orang kesasar sing ngoten niku nggih. Niku tiang kesasar karena tidak bisa memahami Al-Qur'an dan hadis butuh banyak perangkat ilmu, butuh banyak perangkat ilmu. Napa malih hanya bondo terjemahan. Nah, terjemahan nggak ngerti nahu sorofnya bisa disalahkan. Niki terjemahnya salah, bener napa mboten kan mboten ngertos. Wong nerjemah tiang lintu. Jadi kalau mboten ngerti bisa jadi terjemahnya yang disalahkan sama yang menyesatkan itu. Karena kadang saat niki niku gampang menyalahgunakan masalah agama demi kepentingan pribadi. Nggih sampun. Mugi-mugi manfaat dan barokah wal alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.